Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini tuh ada yang bertanya, salah satu subscriber yang bertanya, Bang, merpati saya itu sering menclok di pohon dan gimana cara mengatasinya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan bikin tutorialnya supaya merpati kalian itu mudah-mudahan tidak menclok pohon lagi ya. Bagaimana videonya? Tentu saja jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Simak terus videonya dari awal sampai akhir karena biar tidak gagal paham ya kalian ya. Mudah-mudahan merpati kalian itu bisa sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, tentu saja langsung saja kita simak videonya, langsung saja ke pembahasannya. Check it out, let's go. Ya, oke teman-teman, untuk pembahasan videonya kali ini gimana caranya merpati itu tidak menclok di pohon ya teman-teman. Jadi saya ada merpatinya, saya akan tutor merpatinya solo sama vlog ya. Yaitu yang pertama itu kalau misalkan kalian main solo ya, main solo itu yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kuatin bondingnya dulu ya teman-teman ya. Bondingnya itu harus kuat, harus bagus ya teman-teman. Jadi merpati ini kalau misalkan masih piik itu usahakan merpatinya itu benar-benar kuat terbang ya teman-teman ya, benar-benar kuat terbang, dan carilah merpati yang tipikal durasi ya teman-teman. Kalau misalkan merpati kolong ataupun tinggian, nah itu bisa ya. Ada beberapa merpati emang yang sering menclok ke pohon karena karakternya dan cara pemeliharaannya ya. Untuk kali ini untuk cara pemeliharaannya merpati sendiri, untuk kandang hariannya itu tentu saja saya menggunakan cara-cara yang sudah itu yang sangat efektif ya. Itu cara yang saya gunakan itu menggunakan kandang box ya teman-teman ya, kandang box. Jadi fokusnya merpati itu tetap terjaga ya teman-teman. Jadi ketika burung mau menclok ke pohon, misalkan ini pohon, nah itu burung mau menclok ke sini ya teman-teman, itu dipanggil dia bakal belok lagi teman-teman. Nah itu karena fokusnya bagus, karena responnya juga bagus. Nah yang pertama itu adalah kuncinya fokus dan responnya itu bagus ya teman-teman. Untuk kunci kedua itu untuk melatih merpati tidak menclok ke pohon, yaitu kita sering main di sawah dulu ya teman-teman ya, supaya merpati ini tidak ketergantungan sama penclokan. Yaitu misalkan kita nyarinya sawah yang jauh dari rumah ataupun jauh dari pohon ataupun jauh dari kabel ya teman-teman, itu sangat bagus ya. Jadi sawah yang luas. Kalau misalkan tidak ada sawah yang luas, sepintar-pintarnya kalian nyari tempat di mana tengger-tenggeran itu tidak ada ya teman-teman. Mudah-mudahan sih di daerah masing-masing ada ya teman-teman ya. Ada di beberapa daerah di pegunungan itu nggak ada sawah ya. Misalkan nggak ada sawah ya, kita cari yang agak jauhan dikit lah, jauhan dikit, demi burungnya ini tidak menclok ke pohon lagi. Nah itu tempat itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Jadi tempat itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan dia sering menclok ke pohon, itu capek menclok ke pohon, nah itu kuncinya itu jangan dipaksa-paksain ya teman-teman ya. Kalau misalkan burungnya ini kita cari batasannya merpati itu, misalkan dia batasannya sekitar 10 menit dia tiba-tiba langsung error. Nah sebelum 10 menit itu kita panggil teman-teman, kita mainnya itu jangan lama-lama, yaitu misalkan kita manggil durasinya 2 menit dulu, kita panggil 2 menit dulu, kita panggil. Jadi step by step, jangan langsung kita durasiin ya teman-teman, ujung-ujungnya nanti menyusahkan kita sendiri ya teman-teman. Nah itu misalkan kita mainnya solo dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ketiga ini, yaitu merpatinya itu harus bisa udah mau mapping ya teman-teman ya, mau mapping di situ. Terus dia itu tidak error, misalkan budek ya teman-teman ya. Kalau misalkan dipanggil itu lurus saja, nah itu cara nanganinya itu ya kembali ke cara sebelumnya, yaitu responnya dimatangin dulu ya teman-teman ya. Untuk ini saya udah alhamdulillah nggak mau menclok ke pohon ya teman-teman ya. Jadi mainnya itu durasian semua, dan urban juga sudah mau, karena merpatinya ini
apa namanya, saya ngambil itu tipikal tinggian ya teman-teman, tipikal tinggian dan tipikal kolong ya teman-teman ya. Jadi cocok sekali, kalau misalkan endemik juga itu lebih bagus ya teman-teman. Yang ketiga, yang keempat ya, yaitu ya, yang keempat itu emang pemilihan merpati itu emang mempengaruhi ya teman-teman ya. Ada tipikal merpati itu yang sering menclok ya teman-teman ya. Merpati misalkan merpati hias lah, merpati hias yang nggak bisa durasi lama, itu bukan penerbang. Nah itu kalian harus cermat di situ ya teman-teman. Untuk saran saya sih mengambil merpati yang bakal terbang seperti pos teman-teman ya, seperti pos. Carilah warna yang bagus, kalau misalkan warnanya kurang menarik cari warna yang bagus. Nah merpati pos itu cocok untuk pemula, merpati kolong bisa, merpati tinggian bisa. Nah merpati kolong dan tinggian ini ada potensi juga menclok ya teman-teman, tapi untuk potensi lebih besarnya itu merpati kolong ini bisa sering menclok karena proses awalnya ya teman-teman ya. Kalau bisa itu karakternya harus kita rubah dia supaya dia itu tidak menclok ya teman-teman. Nah untuk merubah karakternya sendiri itu saya kembali lagi ya teman-teman ya, kembali lagi, yaitu cara yang saya pakai itu adalah menggunakan fokus ya, fokus merpati. Itu melatih fokus merpati menggunakan box itu, kandangnya box ya teman-teman. Bisa menggunakan kandangnya itu jeruji besi, itu cuma dikerodong ya teman-teman ya. Begitu nanti mau makan selalu di tangan ya teman-teman. Itu penting sekali, makan dan minum itu selalu di tangan, itu bagus ya teman-teman. Karena apa, merpati itu nantinya itu bakal ngunci banget teman-teman, dia nggak ngunci ke pohon tapi kan ngunci ke orang. Nah itu untuk cara yang saya gunakan untuk vlogging ya teman-teman ya. Untuk vlog itu malah lebih gampang ya teman-teman ya, asalkan merpatinya itu mau vlog, mau ngikut. Kalau merpatinya tipe soloan ya nggak mau ngikut, ya kembali lagi ke cara yang tadi teman-teman, ke cara yang merpati solo. Ini untuk merpati vlog ya, untuk merpati vlog kalau misalkan mau ngikut, ikutin merpati yang nggak mau menclok teman-teman, nanti dia ngikut terus. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, jangan sampai durasi lama-lama, karena apa, nanti nggak kuat ya pasti turun. Yang nggak kuat itu ya kalian harus tahu dan harus menit kira-kira harus dipanggil kapan. Nah itu jangan terlalu asik, wah alhamdulillah burung saya udah apa namanya durasi dan nggak mau menclok pohon, tapi tiba-tiba menclok pohon. Nah itu yang kalian cermati itu yaitu waktunya ya teman-teman. Waktunya itu meski misalkan waktu 2 menit harus dipanggil langsung ya teman-teman. Misalkan waktu 1 menit, wah ini 1 menit dulu, step by step ya teman-teman, jangan langsung lama ya teman-teman. Karena misalkan kalau langsung lama itu bisa error teman-teman. Nah merpatinya, karena merpati itu ada batasannya juga terbang ya teman-teman ya, kecuali merpati yang tipikal penerbang ya teman-teman, itu bisa kuat lama. Nah itu saran saya seperti itu. Kalau kita coba aja nih teman-teman, kita coba merpatinya solo dulu, let's go. Oke teman-teman, kita mau coba ini merpatinya solo dulu ya. Bentar nih teman-teman. Nah ini mau kita coba ya solo, mau terbang nggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih pohon nih teman-teman, ini pohon, itu pohon, itu pohon, itu pohon, ini dikelilingi pohon ya teman-teman ya. Ini adalah tempatnya. Oke kita terbang teman-teman, go. Nah itu teman-teman, ya, langsung ke pohon, ke arah pohon teman-teman. Nah dia nggak menclok ya, hasil go. Ini solo dulu ya teman-teman, jadi caranya seperti yang tadi. Nah kita nggak usah lama-lama teman-teman, kita mainnya pelan-pelan dulu, kita mainnya bentar-bentar aja. Jadi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama ini burung itu jadi capek dan ya dampaknya itu error ya teman-teman ya. Oke kita coba lagi, go. Nah mau lagi, belum mau, go. Nah itu langsung dia ke arah pohon ya, tuh langsung masuk. Wah aman nih teman-teman, go. Nah, dia muter lagi ke arah pohon lagi teman-teman. Tuh. Wah, aman kan teman-teman?
Agak jauh. Panggil. Arah pohon lagi dia. Aman nih, insya Allah aman, tidak mencolok pohon. Nah ini nih, yang muter-muter di atas pohon. Nah itu teman-teman, kalau fokusnya merpati itu bagus, dia tidak nyari tangkringan pohon ya, dia bakal nyari tangkringan ini awalnya bloknya teman-teman. Nih set, mantap teman. Ini sudah balik. Ini adalah kita typical vlogging dulu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita maksudnya ini solo ya, maaf ya, solo ini kita selanjutnya vlogging ya teman. Oke teman-teman, kita mau di vlogin ini ya, vlogin dengan merpati yang lain, mudah-mudahan nggak mencolok ya teman-teman, karena yang lain itu dia nggak mau mencolok teman-teman. Nah ini teman-teman, kita menggunakan dua merpati. Ini jenisnya tinggian ya teman-teman ya. Kita mau terbangin, dan ini tipikal vlogging ya, dia mau ngikut. Let's go. Nah itu udah terbang ya teman-teman ya. Lihat arah pohon tuh, dua-duanya. Tapi dia nggak mau ke pohon ya teman-teman ya, dia sudah ngunci. Go. Nah, tipsnya kayak yang tadi ya teman-teman ya. Jadi tipsnya untuk apa namanya, vlogging ini lebih mudah, karena kalau merpatinya itu jenisnya itu mau ngevlog ya teman-teman ya, mau ngikut, maksudnya mau ngikut merpati yang lain. Tapi dengan catatan merpati yang diikutin itu juga bukan merpati error ya teman-teman ya, merpati yang benar-benar mau ngebimbing. Kalau merpatinya yang di vlognya itu merpati error ya sama aja bohong gitu. Ini di samping pohonnya itu. Kita nggak usah lama-lama teman-teman, kita panggil aja. Wah, turun. Karena ini baru terbang, jadi mereka seneng banget terbang. Udah berhasil ya. Oke teman-teman, jadi caranya seperti tadi ya teman-teman, sebenarnya sederhana ya teman-teman. Kalau misalkan emang burungnya bandel banget, itu kalian harus deketin. Kalau misalkan di pohon itu jangan dipanjat ya teman-teman ya, kalau bisa tuh digebrak sampai dia benar-benar kapok pohon. Nah itu tipsnya sangat penting ya teman-teman ya. Misalkan burung ini ke mencok di pohon gitu, dan di situ-situ lagi itu harus digebrak ya teman-teman, harus dilempar ataupun dilempar menggunakan kayu sampai mengenai sebelahnya, jangan mengenai burungnya ya teman-teman. Jadi dia takut ya teman-teman, takut pohonnya teman-teman. Kalau misalkan ini benar-benar nyarinya pohon, walaupun kita udah main jauh dari pohon itu tetap nyarinya pohon. Nah salah satu cara seperti itu teman-teman. Tapi begitu digebrak itu langsung kita panggil ya teman-teman. Nah itu dengan catatan responnya bagus. Kalau misalkan merpati responnya bagus, insya Allah tidak akan mencolok pohon teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja tips yang bisa saya bagikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang bertanya tentang cara gimana caranya melatih merpati mencok pohon. Ini adalah versi arus langit ya. Ini adalah seperti saya, yaitu cara saya yang gunakan itu cara yang efektif dan berhasil. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa ditiru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.